Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kabir sudah sarapan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nisa sudah sarapan? Muhammad Yaditya? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti pagi ini sehat semua ya? Ya, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru. Cek kelas. Alhamdulillah rapi dan bersih. Tepuk tangan buat kita semua. Ini anak-anak, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita di pagi hari yang sangat mulia ini berjalan dengan lancar dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya. Mohon izin Pak Guru ingin menyampaikan kesiapan daripada Agus Haryadi ya untuk mimpi doa. Silakan Agus Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Agus Haryadi ya. Pak Guru berikan satu bintang religius buat Agus Haryadi. Tepuk tangan bersama. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Farhan. Kepada para Pak Guru persilakan dan kepada anak-anak Pak Guru dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibuku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali. Pak Guru akan bertanya kepada kalian, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Silakan Nisa. Keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat adalah keragaman agama, keragaman suku bangsa, keragaman budaya dan adat istiadat, keragaman bahasa daerah, keragaman jenis kelamin, keragaman pekerjaan, pendidikan, status sosial atau ekonomi, bahkan praktek fisik. Luar biasa. Tepuk tangan pertama. Saya bisa sudah menyampaikan ya, keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat, ya, yang sudah dipelajari pada minggu kemarin dan kita belajar berkelompok ya. Nah, ada yang kelompok keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, terus yang kedua yang ada di lingkungan masyarakat.
salah satu contoh yang disampaikan oleh temannya tadi adalah keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Keberagaman agama, suku bangsa, adat istiadat, kebiasaan, budaya, dan bahasa ya. Itu adalah salah satu ya berbagai macam keberagaman yang ada di seluruh masyarakat kita. Oke, selanjutnya pengaruh positif dari keberagaman. Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan, Fahmi. Yang pertama ada terciptanya integrasi nasional. Yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Yang ketiga dapat memperkaya katasan budaya bangsa. Oke, tepuk tangan luar biasa. Yang disampaikan oleh temannya tadi adalah pengaruh positif dari keberagaman ya. Dan sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Secara berkelompok apa sih akibat daripada keberagaman? Terus apa upaya ya? Paham? Oke. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai permasalahan dan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat ya. Terus Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran, project based learning, peserta didik dapat yang pertama ya, mendeteksi bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama adalah anak-anak diharapkan mendeteksi ya bentuk konflik yang ada pada masyarakat. Terus yang kedua, anak-anak mampu ya menganalisis penyebab daripada konflik yang ada dalam masyarakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua ya, tujuan pembelajaran. Terus ada pun manfaatnya. Manfaat kita mempelajari materi ini adalah yang pertama adalah kita mengetahui bentuk-bentuk konflik yang ada dalam masyarakat. Terus yang kedua kita mengetahui ya manfaat yang kedua mengetahui penyebab daripada konflik itu apa sih ya nanti itulah manfaatnya. Terus yang selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan ya teknik penilaian yang Pak Guru gunakan sama seperti kemarin, cuma perbedaannya penilaian sikap Pak Guru akan observasi nanti Pak Guru akan ya observasi, aktifkan kalian dalam kelas, aktifkan kalian dalam berkelompok. Terus yang kedua penilaian pengetahuan Pak Guru menggunakan soal uraian, masih menggunakan soal uraian untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam menjawab soal sesuai dengan materi yang kita pelajari. Dan yang terakhir ada namanya produk ya, hasil daripada kalian nanti akan membuat produk ya. Selanjutnya ya Pak Guru akan menggunakan media peta konsep jaringan ya dalam pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang ya. Pak Guru akan membagikan, ini adalah media Pak Guru buat ya. Silakan dibaca. Ya. Bisa ya. Silakan diperhatikan. Nah, oke, bagi yang belum, oke, Pak Guru akan tayangkan ya. Contoh ya. Contoh nanti seperti inilah yang akan kalian hasilkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya ya, membuat produk ya. Yang pertama yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai bentuk-bentuk ya konflik dalam masyarakat. Terus yang kedua adalah penyebab apa sih penyebab daripada konflik itu. Maka melalui media peta konsep ini kalian akan mengetahui alur pembelajaran yang kita akan pelajari ya. Paham? Langkah-langkahnya kalian akan mengetahui ya. Mulai dari yang pertama adalah bentuk, yang kedua adalah penyebab, nanti akan timbul nanti akibat dan upaya mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan sebuah video
ya, permasalahan yang ada dalam masyarakat kita. Ini adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Bima, ya, yang ada di daerah kita. Ya, silakan diperhatikan dengan seksama videonya. Silakan diperhatikan ya anak-anak ya. Silakan anak-anak, silakan disimak videonya. Yang kedua ini juga anggota polisi terluka akibat kecelakaan. Itu tempat kewalahan Selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video yang kedua, ya, konflik yang terjadi di Papua. Ya, silakan disimak baik-baik. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan nanti ya pada akhir pemutaran video. Oke, silakan disimak videonya ya. Silakan disimak videonya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan dipertanyakan dari video yang Pak Guru tayangkan di depan ya. Baik anak-anak, dari video yang Pak Guru tanyakan tadi mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan. Saya Pak, Silakan mungkin. terjadinya di mana Pak? Baik, konflik ini terjadinya di mana? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan bisa. Di Papua. Terjadinya di Papua ya. Terjadi di suku Lanijaya Papua. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat temannya ya. Baik anak-anak, mungkin ada pertanyaan lain yang mengenai video yang Pak Guru tanyakan tadi, silakan. Oke, silakan bosnya. Baik, ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kenapa terjadi konflik ya antara suku di Lanijaya Papua tadi ya? Yang pertama, anak-anak, terjadinya konflik adalah berangkat daripada masalah pribadi ya. Berangkat daripada masalah pribadi ya, Ros ya. Terus yang kedua, karena tidak ada namanya kesepahaman atau terjadi kesalahpahaman.
adalah tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Ya, maka lahirlah berkubu-kubu antara kelompok A, kelompok B, ya. Padahal itu adalah satu wilayah. Maka harapan ke depan kita harus saling menjaga, harus saling menghormati antara satu dengan yang lain untuk menghindari konflik yang terjadi di masyarakat. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Robiana. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan materi. Pak Guru akan menyampaikan materi, ya. Materi adalah permasalahan dan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Silakan perhatikan baik-baik anak-anak. Kita ketahui bersama bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam, ya, karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, di balik itu semua, ya, keberagaman masyarakat Indonesia dari suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat tadi, ya, akan memiliki potensi akan muncul konflik, ya, yang terjadi dalam berbagai lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sekali lagi patutlah kita sebagai pelajar, ya, menghindari, ya, konflik-konflik yang terjadi, ya. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh daripada bentuk-bentuk konflik. Konflik yang pertama, konflik antar. Oke, Pak Guru bertanya tadi. Dari video yang Pak Guru tanyakan tadi, apakah bentuk konfliknya mana? Kira-kira dari 4 ini. Konflik antar suku. Kita sekali tepuk tangan buat kali ini. Dari video yang Pak Guru tayangkan tadi, yang terjadi di Papua adalah konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang ketiga, konflik antar ras. Dan yang keempat, konflik antar golongan. Video yang pertama adalah konflik antar golongan yang terjadi di Kabupaten Binaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Bisa dipahami, anak? Bisa. Untuk konflik ada 4, silakan diperhatikan baik-baik, ya. Sudah ada contoh. Nah, ini adalah gambar-gambar daripada konflik ini, ya. Paham? Paham. Oke, selanjutnya, ya, konflik antar suku. Pak Guru akan menyampaikan apa sih penyebab daripada konflik itu. Oke, yang pertama adalah adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan materi, ya, penyebab daripada konflik. Ya, silakan diperhatikan anak-anak. Penyebab yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok sehingga terjadi konflik tadi di Papua, konflik di Bima tadi, ya, karena tidak ada namanya persamaan pandangan, ya. Terus yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Ini adalah penyebab daripada konflik. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Ini adalah penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat apa, nak? Tidak ada pelanggaran atau tidak tegas dan lemah. Sanksinya tidak tegas dan lemah. Ini adalah penyebab daripada konflik. Yang keempat, yang kelima adalah terima kasih, ya. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ya. Paham? Dan yang terakhir adalah terima kasih. Ini adalah penyebab
penyebab-penyebab terjadinya konflik. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan materi. Nah, ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban jiwa. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang keempat adalah perubahan kepribadian dari yang baik menjadi yang tidak baik. Maka sekali lagi, ini adalah salah satu akibat daripada konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini contoh ya, kerusakan akibat daripada konflik anak-anak. Ini contoh. Silakan dilihat. Ya. Terus, nah ini contoh lain lagi. Nah, upaya yang selanjutnya adalah upaya untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama melalui preventif, yang kedua melalui represif, dan yang ketiga melalui cara kuratif. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membagikan kalian secara berkelompok, ya. Secara heterogen. Kalau pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya Pak Guru membagi kelompok mulai dari depan, ya, gitu. Sekarang mulai dari belakang, ya. Mulai daripada jadi silakan anak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, sudah mengingat? Sudah. Sudah mengingat ya? Oke, dalam waktu beberapa menit, ya nanti dalam hitungan ketiga silakan bergabung di kelompoknya. Oke, untuk kelompok pertama di meja pertama, kelompok kedua di meja kedua, kelompok ketiga di meja ketiga, dan kelompok keempat di meja keempat. Paham? Oke, silakan ya. Silakan. Yang keempat, silakan bergabung. Baik anak-anak, silakan. Nanti dalam diskusi kelompok ini nanti akan ada hasilnya, ada produknya. Produknya apa? Adalah peta konsep pohon jaringan, ya, seperti yang Pak Guru bagikan tadi, ya. Ya, kalian akan menyusun, ya, membuat media peta konsep pohon jaringan, ya, dari materi atau permasalahan yang ada dalam LKPD-nya. Silakan dikomunikasikan, silakan dibagi, ya, atau kelompok dibagi tugas. Ya. Contoh, Kabir akan mengerjakan soal yang mana, akan membawa perlengkapan atau peralatan yang mana, ya. Paham? Paham? Oke, silakan dikomunikasikan dalam kelompoknya. Silakan dikomunikasikan dalam kelompoknya apa upaya-upaya yang kalian lakukan untuk menyelesaikan suatu proyek, ya, yang ada dalam kelompoknya kalian. Bisa dipahami? Dan silakan kalian tentukan tema, ya, proyek kalian nanti, ya. Silakan tentukan temanya mau seperti apa, ya. Paham? Paham? Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan dilanjutkan anak. Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Langkah selanjutnya anak dalam diskusi kelompok, kalian silakan, ya, menyusun rencana, ya, untuk menyelesaikan suatu produk nanti, ya. Contoh, kalian harus membawa apa? Contoh harus dipersiapkan. Akan kalian bagi tugas, ya. Tugasnya Kabir apa? Tugasnya Amir apa? Untuk menyelesaikan proyek yang ada dalam kelompoknya kalian. Begitupun kelompoknya Nisa, ya. Bahan, alat, dan sumber yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek ini, ya, apa? Silakan dikomunikasikan sekarang, ya. Silakan dikomunikasikan. Selanjutnya kalian akan membuat jadwal, ya. Apakah mau menyelesaikan di sekolah atau mau lanjut diskusi di rumah nanti untuk menyelesaikan suatu proyek ini, ya. Paham? Paham? Oke, Pak Guru berikan kesempatan kalian untuk berdiskusi di kelompok. Silakan. Oke.
Pak Guru berikan kesempatan untuk kalian. Silakan. Kabir akan menyiapkan apa? Ya, silakan dikomunikasikan. Waktu yang mau menyampaikan silakan ya. Jadi harus kompak. Dengan bawa lem, ya. Paham? Oke, silakan. Oke, nah, perhatikan ya. Di LKPD ada berisi petunjuk ya. Petunjuk yang pertama kalian buatlah perencanaan atau bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan peta konsep penjaringan. Silakan dikomunikasikan dalam kelompok ya. Ya, Pak. Ya. Bahan apa yang dibutuhkan dalam menyelesaikan ya proyek atau produknya nanti adalah peta konsep penjaringan. Terus yang kedua ya desain. Kalian desain ya. Ya sebuah peta konsep penjaringan dengan menentukan temanya apa kalian nantinya ya. Paham? Silakan dikomunikasikan dalam kelompok. Terus yang ketiga diskusikan dengan anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Paham? Terus yang keempat ya kalian bisa mencari dari berbagai macam informasi sumber referensi selain materi dan LKPD yang Pak Guru berikan ya. Paham? Dan yang terakhir kalian akan mempresentasikan di depan kelas hasil produknya kalian nanti, proyek yang kalian buat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dilanjutkan. Baik anak-anak, pada tahap akhir ya pembelajaran kita akan menyimpulkan bersama materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mengenai permasalahan dan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pelajari? Silakan. Anak-anak, silakan. Silakan mungkin. Bentuk konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan. Baik, tepuk tangan buat temannya ya. Yang kita pelajari tadi ada 4 ya bentuk konflik ya. Yang pertama konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antara dan konflik antar golongan. Itu luar biasa. Tepuk tangan kalian dibuat kalian. Silakan selanjutnya. Oke, silakan Lisa. Penyebab konflik tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Oke, tepuk tangan buat temannya. Tadi sudah disampaikan oleh Juklim ya. Disimpulkan oleh Juklim konflik ya, bentuk-bentuk konflik. Terus disampaikan oleh Nisa penyebab daripada konflik. Baik anak-anak, terima kasih. Selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akibat daripada konflik dan upaya-upaya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya anak-anak, Pak Guru sekali lagi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian yang sudah menyelesaikan tugasnya dalam kelompok, sudah berdiskusi dengan baik dalam kelompok ya, untuk menyusun ya perencanaan ya dalam pembuatan proyek kalian, yaitu media peta konsep pohon jaringan ya. Sekali lagi Pak Guru memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada kalian sudah menjalankan diskusi kelompok dengan baik, dan harapan Pak Guru tetap semangat dalam belajar untuk meraih prestasi ya. Jangan lupa pada pertemuan selanjutnya tetap jaga kesehatan ya, dan hadir tepat waktu. Baik anak-anak, marilah kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Agus. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih dan Pak Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan duduk sebagai anak. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Terima kasih anak-anak. Baik. Pak Guru akan cek ya kelasnya sudah rapi. Sudah bersih? Siap. Lagi siap belajar? Siap. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak, sebelum belajar, kebiasaan baik kita adalah berdoa. Pak Guru mohon kepada Fadilan untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dilan. Sekali lagi Pak Guru memberikan penghargaan kepada Dilan Bintang Jasa Religius. Tepuk tangan buat. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya untuk menunjukkan sekali lagi rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Dan kepada anak-anak mohon berdiri dan silakan Farah untuk memimpin. Terima kasih, anak-anak bisa duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan bertanya kepada kalian ya, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada minggu lalu ya, mengenai bentuk-bentuk konflik dan penyebab daripada konflik. Yang pertama, apa bentuk-bentuk konflik itu anak? Silakan. Baik, Jihan. Konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Tepuk tangan buat temannya. Baik, yang pertama konflik
antar suku, yang kedua konflik antar agama, yang ketiga konflik antar ras, dan yang keempat konflik antar golongan. Terima kasih. Selanjutnya penyebab daripada konflik. Tadi sudah disebutkan oleh temannya bentuk-bentuk konflik. Sekarang penyebab. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan, Rauda. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, norma sosial tidak berfungsi dengan baik, tidak adanya bersama pandangan antara kelompok. Tepuk tangan bersama. Anak sudah memahami dengan baik materi yang kita pelajari pada minggu lalu ya? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mohon diperhatikan. Adalah kalian mampu ya menganalisis akibat yang ditimbulkan daripada konflik. Kalau pada minggu lalu kita membahas bentuk dan penyebabnya, sekarang kita akan membahas tentang akibat yang ditimbulkan daripada konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terus yang kedua, ya peserta didik mampu ya menentukan upaya untuk menyelesaikan masalah dalam keberagaman masyarakat. Ya, ada dua. Yang pertama, menganalisis akibat yang ditimbulkan daripada konflik. Terus yang kedua, menentukan apa upaya yang kita lakukan untuk mengatasi masalah keberagaman yang terjadi di masyarakat. Terus adapun manfaatnya, yang pertama, anak-anak mampu ya mengetahui apa itu akibat daripada konflik. Terus yang kedua, anak-anak mampu mengetahui dan menentukan upaya untuk menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat. Luar biasa ya. Bisa dipahami? Bisa. Terus bentuk penilaiannya masih sama. Penilaian sikap, Pak Guru akan melaksanakan observasi dan penilaian pengetahuan. Pak Guru akan memberikan soal berupa soal uraian nantinya di akhir pembelajaran ini, dan penilaian keterampilan nanti ada produk yang kalian hasilkan. Apakah sudah membawa bahan-bahannya? Sudah? Oke. Silakan. Selanjutnya kalian Pak Guru berikan waktu untuk kembali ke kelompok asalnya kembali. Silakan. Ayo, silakan. Kita masih ayo silakan kembali ke kelompok asalnya kemarin. Silakan anak-anak melanjutkan pekerjaan proyeknya ya. Pada pertemuan selanjutnya kalian sudah mendesain ya dan sudah menentukan tema. Sekarang silakan kalian lanjutkan pekerjaannya dalam diskusi kelompok ya mengenai proyek yang telah kalian susun bersama. Oke, selanjutnya Pak Guru akan mengecek satu-satu ya sejauh mana ya keaktifan kalian dalam kelompok. Silakan ya. Silakan. Kasih harus dilanjutkan ya. Tempel sudah didesain ya. Silakan dilanjutkan. Oke, ayo semangat. Silakan lanjutkan. Beda turun putih.
Baik, selanjutnya Pak Guru berikan waktu kalian untuk menyelesaikan proyek ini sekitar 40 menit. Silakan, ya, Naya, silakan. Dilanjutkan pekerjaan kelompoknya, silakan. Silakan dilanjutkan, ya. Temannya silakan desain matematiknya. Jangan lupa desain, ya. Sekali lagi silakan tuangkan kreativitas kalian di dalam media petok ini. Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Jangan lupa yang lain harus mengambil waktu. Silakan, ayo cepat. Ayo. Oke, silakan lanjut, kalau ada kesulitan silakan dikomunikasikan dalam kelompok, dan kalau tidak bisa diselesaikan secara berkelompok nanti sampaikan kepada Pak Guru, ya. Silakan dilanjutkan. Semangat, ayo. Oke, silakan. Banyak, ya, silakan cari di berbagai macam referensi, ya, baik gambar ataupun foto-foto yang akan mendukung. Silakan. Satu dua, lanjut lagi banyak-banyaknya, ya. Bengkel, silakan cari dari berbagai sumber. Itu besarnya dulu, ya. Mau di tengah, mau di atas, mau di bawah, silakan. Bisa, jangan terpisah, boleh terpisah dengan badannya. Luar biasa, tetap semangat. Sebelum presentasi, Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian kelompok 1 untuk mendiskusikan kembali, ya, apakah proyeknya kalian ini layak atau tidak untuk dipresentasikan, ya. Silakan dikomunikasikan lagi, ya. Lanjut diskusinya, ya. Oke, silakan lanjut. Oke, kelompok 2 sudah? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, luar biasa sekali hasil pekerjaannya. Harapan Pak Guru, ya, produk ini, ya, sebelum nanti dipaparkan di depan, silakan kalian komunikasikan dulu dalam kelompok, ya. Apakah sudah layak atau tidak, ya. Paham? Tetap semangat, luar biasa. Oke. Kelompok 3, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, luar biasa. Sekali lagi, harapan Pak Guru sebelum nanti dipresentasikan depan kelas,
Silakan dikomunikasikan dulu sama teman-temannya, apakah karya kali ini sudah layak untuk dipresentasikan atau tidak. Silakan dilanjutkan. Tetap semangat. Ya, Pak. Oke, kelompok 4 sudah? Oke, luar biasa. Selanjutnya kalian diskusikan kembali dalam kelompoknya, apakah hasil karya ini sudah layak untuk dipresentasikan atau tidak ya di depan kelas. Paham? Oke, silakan dikomunikasikan lebih lanjut ya. Baik, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 silakan mempersiapkan diri ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil pekerjaannya, hasil produknya. Nanti akan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan depan kelas ya. Ya Pak. Jadi harapan Pak Guru sekali lagi silakan dipersiapkan media yang kalian gunakan dan materi yang akan kalian presentasikan ya. Sudah? Sudah siap? Sudah. Oke, Pak Guru nanya, kelompok mana yang akan presentasi yang pertama? Silakan, angkat tangan. Kelompok yang pertama. Ya. Baik, kelompok 2. Kelompok yang kedua siapa? Mas Bapak. Oke, kelompok 1 yang kedua. Kelompok 3 dan kelompok 4 yang terakhir ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, selanjutnya Pak Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain mohon didengarkan. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, ada saran, silakan disampaikan nanti di akhir sesi presentasi ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, silakan anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang akibat dan upaya menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada pemecahan dalam masyarakat. Ini contohnya, teman-teman. Dan yang kedua ada kerugian harta benda dan korban manusia. Ini contohnya. Yang ketiga ada kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Ini contoh gambarnya. Yang keempat perubahan kepribadian. Upaya menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat. 1. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi masalah atau sebelum masalah terjadi. 2. Sedangkan cara represif yaitu upaya mengatasi pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran maksa. 3. Ada satu lagi yaitu kuratif, yaitu upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang berikan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk presentasi kelompok 2? Saya, Pak, ini Oke, silakan, bisa. Sebutkan satu contoh akibat konflik yang paling berbahaya menurut kelompok kalian. Baik, sebutkan satu contoh ya. Iya. Akibat konflik yang paling berbahaya menurut kalian. Tepuk tangan buat temannya ya. Terima kasih. Silakan Pak Guru berikan kesempatan kelompok 2 untuk menanggapi. Seperti pada gambar ini, perubahan kepribadian dan kehancuran nilai-nilai dan moral sosial. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Menurut kelompok 2 yang paling berbahaya adalah kehancuran nilai-nilai sosial dan perubahan kepribadian ya. Seperti yang tayangan yang mereka tayangkan ya anak-anak ya. Adalah gambar ini adalah gambar pelajar yang minuman keras. Ini tidak patut diikuti. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini adalah bagian daripada pengaruh negatif. Paham? Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silakan untuk Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.
merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, kerugian harta benda korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial. Keempat, perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik, misalnya korban-korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain. Upaya mengatasi masalah keberagaman di Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan sikap menghargai keberagaman yang ada di Indonesia kepada setiap orang mulai dari usia dini. Yang kedua, mempererat rasa persaudaraan antar sesama masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, membuat aturan yang adil bagi semua masyarakat Indonesia sehingga tidak ada yang merasa didiskriminasi ketika hidup sebagai warga negara di Indonesia. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil dan tidak memihak kepada satu pihak. Yang kelima, menumbuhkan perilaku tolong-menolong antar sesama agar semua orang bisa saling bersaudara dan saling membutuhkan satu sama lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Silakan dari kelompok 2, Kabir. Satu contoh upaya menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat. Silakan Nisa dan teman-temannya satu contoh, sebutkan satu contoh ya. Satu, Menumbuhkan sikap menghargai keberagaman yang ada di Indonesia pada setiap orang mulai dari usia dini. Oke, bisa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke, silakan ditutup dan bisa duduk kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Akibat dan upaya. Perpecahan dalam masalah masyarakat. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Perubahan kepribadian. Cara preventif, cara representatif, cara praktik, kuratif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Perpecahan dalam masyarakat. Ini contohnya. Kerugian harta benda dan korban manusia. Ini contohnya. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Ini contohnya. Perubahan kepribadian. Satu, cara preventif. Contohnya seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Dua, cara represif. Contohnya seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Kuratif.
Contoh misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, pendampingan, kerjasama dan sebagainya. Terima kasih, silakan tutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya demikian presentasi dari kelompok 4. Ya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain terkait presentasi kelompok 4. Silakan Nana. Silakan Muslim. Cara efektif untuk menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat. Oke, pertanyaannya cara efektif dari kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah keberagaman. Silakan Nana. Lanjut. Contoh cara preventif seperti mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke, cara preventif. Ya, contohnya apa? Mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi dan kerjasama. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran ini mari kita simpulkan bersama materi yang kita pelajari dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, ya, mengenai materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akibat dan upaya, ya, menyelesaikan masalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan Agus. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. Tepuk tangan buat temannya. Selanjutnya mungkin ada? Saya Pak. Oke, silakan Fahmi. Upaya pencegahan, cara preventif, cara represif, dan cara kuratif. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Baik, ya. Selanjutnya, apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak, anak-anak? Oke, luar biasa. Sekali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian. Sudah bekerja kelompok dengan maksimal, dengan bagus, dibuktikan dengan bukti karya kalian yang sangat bagus sekali ya. Ya Pak. Luar biasa. Tetap semangat dalam belajar. Dan yang terakhir, ya, silakan kalian mengerjakan, ya, evaluasi pembelajaran yang ada di LKPD. Di akhirnya silakan diselesaikan. Silakan Pak Guru berikan waktu untuk menyelesaikan. Silakan anak-anak. Silakan. Silakan anak. Oke, apakah sudah anak? Sudah. Terima kasih. Nanti akan dikumpulkan di akhir pembelajaran ya. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, mohon dipelajari terlebih dahulu materinya anak-anak ya. Oke, selanjutnya sekali lagi harapan Pak Guru tetap semangat belajar untuk meraih prestasi. Baik. Ya, di akhir pembelajaran ini sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pula. Ya. Atas kekurangan dan kesalahan dari Pak Guru sekali lagi Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Marilah kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita menutup pembelajaran dengan doa. Silakan kepada Agus Haryadin untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.